Tuhan dulu. Kita dengarkan pujian Ya. ini. Tuhan Allah ada di antara kita. Ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Amin. Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah bersorak-sorai. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari sama-sama tepuk tangan. Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Nya yang memuji, yang menyembah Dia dengan segenap hati. Woo! Praise the Lord. Come on, sing this song. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Come on! Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Here we go! Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Yeay! Tepuk tangan. Haleluya. Ya, Tuhan Allah bersorak-sorai. Bayangin ya, malam hari ini walaupun ada 16 orang, tapi Tuhan Allah bersorak-sorai, dikatakan seperti lagu tadi ya. Bersorak-sorai. Saya sapa dulu Pak, ada Pak Han, ada Pak Estio Adi dari Bali. Pak Han dari mana nih Pak Leodi? Halo? Dari Pak Estio, selamat sore Pak Estio. Dari Bali, gimana kabar Bali? Masih di mute Pak Istio. Pak Indogen, Pak Sastra. Ya, becik-becik kabare. Terima kasih, matur suksema. Pak Han, silakan Pak Dani. Ya, selamat sore. Selamat malam. Ada teman saya nih, Hans Loho nih. Oh ya Pak Han loh. Oh, akhirnya siapa tadi? Aduh. Ya Pak Han, ya lupa Pak Han. Ayo Pak Han.
Hasto, ya puji Tuhan. Nanti mungkin kalau ada waktu Pak Hasto bisa kesaksian sedikit bagaimana disembuhkan dari COVID ya. Kalau ada waktu ya. Ya boleh. Nanti beberapa yang kesaksian tidak apa-apa. Ini Pak Hasto ini ya, thank you semua sudah hadir. Ya, Pak Sastra ini luar biasa malam hari ini kita seperti biasa nih ada Pak Iwan dan Ibu Dewi sudah hadir. Oh, Ibu Dewi dari Semarang. Ibu kan dari Bu Ina Dewi. Oh, Ibu Ina Dewi. Saya kira Ibu Dewi yang Oh, Pak Ibu. Ya, saya kira Ibu Dewi yang istrinya Pak Petrus. Bali, Pak Galing. Pak Galing. Selamat malam Pak Galing. Malam, Bos. Pak Galing, apa kabar? Ya. Ya. Pak Hasto gimana, sudah sehat? Lumayan pelan, tapi makin ke sini makin hampir mendekati normal. Ya, Amin. saya sebentar ya, boleh nanti ya. Oke Pak Sastra, ya kita teruskan acara kita, Ya. Karena Baik. banyak orang-orang baru nih, mungkin kita harus sampaikan visi misi kita ya. Ya. Ini bukan orang baru, ini banyak lama, tapi ada yang baru. Ada, Pak. Baiklah, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Selamat datang di Bolopar Chapter. Kami sangat berbahagia, terutama Tuhan Yesus sangat berbahagia atas kedatangan atau kehadiran Ibu Bapak bersama-sama dengan Bolopar Chapter, terutama Bapak pembicara kita Pak Samuel Haji, juga yang kesaksian Ibu Dina Mande yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga yang lain. Tuhan Yesus sangat bersuka cita atas kehadiran kita, karena malam hari ini adalah perjumpaan Tuhan dengan kita anak-anaknya. Karena Tuhan akan berkarya malam hari ini. Tuhan akan memberikan mujizat tiada tara, yang sakit sembuh, yang terbeban berat dibebaskan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Malam hari ini karya Tuhan luar biasa. Sebelum kita melanjutkan Zoom ini, kami mohon dengan sukacita Bapak Cornelius untuk membuka Zoom Bolopar Chapter. Silahkan, brother. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini Tuhan, kami boleh berhimpun bersama-sama dengan chapter Jakarta Boulevard Tuhan. Tuhan, kami percaya ini bukan kebetulan Tuhan, tapi Engkau punya maksud Tuhan. Mempertemukan kami dalam chapter ini Tuhan. Kami mau bersukacita, kami mau memuji Engkau, mengagungkan Engkau, kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar kesaksian Tuhan. Semuanya itu kami yakin Tuhan dapat saling menopang, menguatkan kami semua Tuhan, untuk semakin bersukacita, untuk semakin kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati acara kami dari awal sampai selesainya. Memberkati Tuhan teman-teman yang mau bersaksi, memberkati teman-teman Pak Aji yang mau menyampaikan firman-Mu nanti. Tuhan, urapi semuanya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja malam ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pak Dani, silakan Pak Dani. Ya, Pak Sastra, ini karena ada Pak Hans Loho, beliau juga pertama kali ya gabung dengan kita. Ya, kita harus sampaikan juga apa visi dan misi daripada Full Gospel. Dan Ya, sebelum visi misi kita ini dulu Mars FGB, bro. Oh iya, ini makanya saya pengantar dulu. Jadi ya, ini lagu Mars ini merupakan lagu wajib bagi kita ya. Kalau lagu nasional itu ya apa Indonesia Raya. Kalau ini lagu Mars ya, lagu wajib bagi acara kita, yang dimana kita kalau kita mendengarkan lagu ini hati kita benar-benar terbakar, roh kita menyala-nyala ya. Apalagi saya lihat ini teman-teman dari Full Gospel ya sudah siap ya memuji Tuhan. FGB Man, Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Ya, FGB kita Man. akan dengarkan pujian ini, lagu Mars FGB MFI. Ya, lagu ini yang saya aransemen ya.
lagu Mars FGB5, dan minggu lalu Bapak Rudi Santoso, pengarang lagu ini, menghubungi saya dan dia minta tolong saya untuk membuat aransemen lagu dalam bahasa Inggrisnya, ya, lagu Mars FGB5. Jadi tolong teman-teman doakan supaya kita bisa mengeluarkan lagu bahasa Inggris, kalau supaya kita bisa pelayanan keluar itu kita bisa pakai dalam bahasa Inggris. Jadi go internasional, ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Selanjutnya apa Pak Sastra? Ya, FGB Man, LOF. Haleluya. Ya, Pak Aryadi, saya mohon maaf, saya memberi kesempatan untuk boksu saya ya Pak Aryadi untuk memberikan visi dan misi. Ya Pak Aryadi ya, ini ada boksu saya nih kebetulan hadir. Jadi boksu saya yang memberikan visi dan misi, boksu saya adalah Bapak Leodi Yantara. Tolong Babe boksu untuk visi misi malam hari ini, tema ya, tema ini. Silahkan ya Pak Aryadi ya, Pak Leodi. Beliau ini adalah Direktur Teaching and Training DKI 2 dan juga sebagai koordinator ketua dari Fire Team DKI 2 dan Jabar 2. Kurang lebih itu MC punya hak untuk menunjuk ya. Jadi 30 ya. Jadi ya Pak Aryadi ya, Pak saya izin dulu sama RD saya. Ya silakan. Boksu, Pak Leodi. Waduh, ini langsung ditodong ini nggak boleh nih. Karena ini kan kita wakilnya Fire Team juga sama Pak Samuel. Haleluya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, mungkin sebagian besar sudah tahu tentang visi misi daripada Full Gospel. Jadi secara singkat saja bahwa Full Gospel ini didirikan itu tahun 1951 oleh seorang pendiri dari Armenia, yaitu Pak Demos Zakarian. Nah, Pak Demos Zakarian ini mendapatkan visi dari Tuhan, jadi untuk membentuk satu wadah yang bernama Full Gospel Businessman Fellowship International. Nah, Full Gospel Businessman Fellowship International ini singkatan dari apa? Full Gospel sendiri adalah singkatan daripada sebenarnya adalah kumpulan orang-orang yang percaya, jadi orang-orang biasa yang percaya kepada Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi kitab Kejadian sampai dengan Wahyu itu adalah firman Tuhan. Nah, businessman sendiri adalah artinya adalah orang-orang yang berusaha, pria-pria yang berusaha di sini. Jadi pria-pria biasa, mereka baik profesional, baik karyawan atau pengusaha. Nah, mereka adalah orang-orang biasa yang dipakai oleh Tuhan di sini. Kemudian fellowship. Fellowship di sini artinya adalah satu persekutuan rohani ya, persekutuan rohani, fellowship, dan persekutuan ini tidak akan pernah menjadi gereja sampai kapanpun, dan itu tetap adalah sifatnya persekutuan dan tidak akan pernah menjadi gereja. Makanya persekutuan ini diadakan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi paling tidak sebenarnya hari Jumat. Jadi hari Sabtu dan Minggu itu adalah acara untuk keluarga. Ya, jadi tidak pernah diadakan pada hari Minggu. Internasional wadah ini walaupun didirikan di Amerika, tapi sekarang sudah menyebar ke berbagai negara di dunia. Bahkan sekarang Indonesia kalau kurang lebih ada sekitar 700 atau 8 chapter, saya lupa. Dan ada sekitar 6.000 member, ya, paid member, ya, 6.000 paid member yang sekarang ini ada di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tujuan daripada visi daripada Full Gospel ini adalah untuk menjangkau para pria, keluarga, ya, khususnya juga keluarga daripada pria tersebut, supaya orang-orang yang tadinya jauh dari Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, nah mereka bisa kepada Tuhan. Untuk mereka mengenal kasih Tuhan, mereka mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah misi Full Gospel. Sedangkan misi Full Gospel itu adalah untuk menjangkau para pria yang sudah jauh dari Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, dan untuk mempersatukan untuk, saya jadi lupa nih misinya nih. Yang ketiga adalah untuk
Baptisan Roh Kudus, membantu orang-orang percaya supaya dibaptis oleh Roh Kudus. Dan untuk persekutuan rohani orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan untuk satu persatuan yang lebih besar lagi. Jadi Full Gospel ini untuk mempersatukan gereja-gereja karena kita adalah interdenominasi, jadi berbagai kalangan itu bisa masuk di dalam fellowship ini. Jadi apakah HKBP, PGI, gereja Katolik, Protestan, itu mereka bisa masuk bersekutu bersama-sama di dalam wadah ini untuk bertumbuh bersama-sama. Dan kembali kepada gereja mereka masing-masing untuk jadi berkat di dalam gereja mereka dan juga di marketplace. Kurang lebih begitu. Jadi teman-teman yang belum bergabung, yang belum menjadi member, silakan bergabung di dalam wadah yang luar biasa ini. Karena kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama saling membangun, saling menasihati di dalam wadah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Haleluya. Silakan Pak Dani. Jadi FGBFI atau puisi, ya, Persekutuan Usahawan Injil sepenuhnya internasional di Indonesia, ya, dan kita juga didukung oleh para ladies-nya, ya, para wanitanya, itu LOF. Ya, LOF ini adalah partner kita, mitra kita, yang merupakan pendukung FGBFI. Ya, ini hadir para ibu-ibu LOF, ada Ibu Yuni, Ibu Jenny, ya, Ibu Eli, Ibu Tuti, Ibu Inti, ya, Ibu Tina, ya, yang baru bergabung juga dengan LOF. Jadi kita saling melengkapi, gitu ya. LOF ini adalah untuk saling melengkapi para FGBFI untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya, dan supaya keluarganya mereka bisa dipulihkan Tuhan dan mereka boleh bersama-sama melayani Tuhan. Dan kita bukan gereja seperti dikatakan Pak Leodi, ya, kita merupakan mitra atau partner daripada gereja, dan kita adalah juga kepanjangan dari gereja, di mana lewat Full Gospel ini dan LOF kita boleh mempersatukan gereja-gereja, ya. Oke, Pak Sastra. Ya, Pak Dani, saya mau salam dulu ini rekan-rekan. Ada Pak Mihar Sodono, selamat malam Pak. Ada Pak Tayu, ada Ibu Mary, ada siapa lagi nih? Itu selamat malam. Selamat malam, ya, Pak. Selamat malam. Waduh, puji Tuhan sudah hadir. Ibu Tina sudah hadir. Ya, silakan Pak Dani. Ya, mungkin kita langsung masuk kesaksian dulu ya Pak Sastra, ya. Ya, boleh. Ada yang mau bersaksi, boleh beberapa, mungkin 2-3 orang. Sebelum ini saya perkenalkan, ini adik saya nih, Linda Mande, ya. Katanya Pak Han dulu. Ya, ini dulu saya perkenalkan dulu, Ibu Linda Mande ini adalah adik kandung saya yang nanti akan bersaksi dan member LOF yang terbaru dari Boulevard. Ya, masih hangat. Masih hangat, ya. Dan sebelum Linda yang akan bersaksi, ini teman sahabat saya dari teman SD, ini Pak Hans Loho, yang akan memberikan kesaksian bagaimana beliau disembuhkan dengan istri dari COVID. Ya, ini waktu itu cukup ya mendebarkan. Kita para berdoa terus untuk Pak Hans Loho dan Ibu Betty, ya, supaya disembuhkan dan mujizat Tuhan dinyatakan. Nah, biar kita supaya mendengarkan langsung, kita dengarkan dari Pak Hans Loho. Silakan, Hans. Ya, selamat malam semua. Mungkin baru saat ini saya bisa berbicara langsung dengan grup pendoa yang kebetulan waktu saya sakit di grup SMA dimasukkan oleh teman bahwa saya lagi sakit. Kemudian kawan saya ini Denny, dia begitu tanggap langsung mengontak, dan di situ kita mulai lagi lebih dekat berbicara bagaimana kejadian-kejadian ini, karena saya merasakan segala kejadian yang terjadi sebetulnya memang bukan seperti musibah, tetapi sebetulnya yang saya sadari adalah satu kejadian ya yang memang harus terjadi. Bukan apa-apa, itu harus terjadi. Tetapi di antara perjalanan kejadian-kejadian itu sangat terasa, saya bilang, seperti pada saat kalau kita menemui satu jalan buntu, seperti dibukakan, ada pintu-pintu kecil yang dibukakan. Nah, itu sangat terasa. Jadi saya kena
COVID ini awal mula karena saya lagi sering ke rumah sakit. Saya di Bandung, ke Hasan Sadikin karena ada gangguan prostat saya. Mungkin karena saya menggunakan fasilitas BPJS. Jadi karena bolak-balik mungkin kena di sana. Nah, tapi setiap apa yang terjadi, akan saya kok ada gitu ya pintu-pintu kecil yang meloloskan. Nah, setelah saya masuk di Boromeus, istri saya kena. Apakah kejangkit dari saya atau dari luar, itu nggak tahu. Dan di situ juga kelihatan sekali, terasa sekali, setiap kali perjalanan ada yang bisa dikata istri saya, Betty Pangalila, dia yang lebih gawat dari saya. Ada posisi-posisi tertentu yang bisa dikatakan sangat-sangat kritis, seakan-akan tertolong. Dan begitu sederhana. Saat terakhir di rumah sakit, waktu itu kita menyediakan obat yang cukup ampuh, kemudian obat sudah datang, ternyata mereka bilang, oh tunggu dulu, ini harus periksa darah dulu, apakah bisa atau tidak. Loh, kok kenapa obat dipesan sedangkan pemeriksaan darah belum? Nah, pada saat mau diperiksa darah, ternyata mau diambil darah ke istri saya tuh nggak bisa. Aduh, kok konyol gitu ya? Dan ternyata nggak bisa itu karena dehidrasi. Padahal kan kita sudah sering dengar orang COVID itu harusnya banyak minum, banyak minum, banyak minum. Bayangkan kalau kita tidak menyediakan obat, berarti tidak ada usaha dari perawat untuk mengambil darah untuk periksa laboratorium. Ada kemungkinan besar malam itu pun akan selesai karena darah sudah kental, jantung capek memompa. Jadi ada banyak titik-titik yang seakan-akan kebetulan, tapi terasa betul itu ada penyelamatan yang datang dari atas. Dan itu yang membuat saya tuh lebih menyadari bahwa kita tuh sebetulnya suara kurang kedengaran ya. Ya, dikerasin dikit. Ya, jadi lebih terasa bahwa yang datang ini tuh bukan sekedar kebetulan, tetapi kayak satu kode. Mungkin saya harus ada sesuatu nanti lebih bukan mendekatkan diri, tapi mungkin ada tugas yang saya belum tahu apa. Itu bahkan bisa dikatakan terakhir kemarin saya di rumah kok bau gas. Pergi lihat ke dapur, loh kok kompor tertutup. Ternyata ada selang gas yang bocor. Nah, umpama kalau orang tidak tahu datang menyalakan kompor, waduh bahaya sekali. Jadi ada kejadian-kejadian yang bisa dikatakan rada aneh. Dan itu kompor itu, gas itu, sore-sore katanya siang dipakai nggak apa-apa, kok karetnya yang merah itu kok nggak ada. Dicabut regulator, siang katanya dipakai nggak apa-apa, kok kenapa sore dia bocor. Ya, itu bisa dikata ada hal-hal aneh, tetapi ada penyelamatan, dan penyelamatan ini bukan sekedar penyelamatan biasa, tapi saya merasa ada maksud, cuman nggak tahu apa ke depannya. Itu aja. Terima kasih sebelumnya. Selama saya sakit, Denny sering ngobrol bahwa saya dan istri saya didoakan setiap kali ada acara, didoakan, dan sepertinya doa-doa itu begitu istimewa, begitu bagus, benar-benar happy ending. Itu, terima kasih. Jadi terpujilah nama Tuhan, teman-teman ya. Jadi kita memang kita setiap sore jam 5 kita hampir 2 bulan lebih kita berdoa, dan kita berdoa termasuk Bro Hans Loho dan juga banyak orang-orang yang mayoritas itu kena COVID, dan puji Tuhan semuanya disembuhkan Tuhan ya melalui doa ya. Jadi kita sampai sekarang
saya dengan Pak Sastra dengan tim ini semua hadir di sini. Ada Ibu Yuni, Ibu Lydia, kemudian Ibu Jenny, ya, kemudian Ibu Linda, ya, ya, Ibu Tina. Kita terus berdoa hampir 2 bulan lebih, terus kita berdoa orang-orang yang terkena khususnya COVID itu. Ibu Lydia, jangan lupa. Dia juga itu Adik-adik. ya, orang-orang yang sudah gawat, ya sudah, pokoknya dokter sudah angkat tangan, tapi justru disitulah melalui doa ya Tuhan menjamah. Ya, jadi doa ini sangat penting sekali. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian dari adik saya, ya, Linda Mandi. Ya, mungkin Linda bisa memperkenalkan diri dan langsung bersaksi. Silakan, Linda. Shalom, salam kasih Kristus buat kita semua. Puji Tuhan, saya mendapatkan kesempatan untuk bersaksi mengenai kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, saya perkenalkan bahwa saya ini adalah adiknya Denny, jadi langsung di bawah Denny ya. Saya ini punya anak, ada tiga anak. Jadi saya itu ada 3 anak dan 4 cucu. Ini 3 anak saya dan 4 cucu. Anak pertama saya itu tahun 76 lahirnya, anak kedua tahun 80, anak yang ketiga tahun 94. Saya menikah itu tahun 75 ya. Itu karena boleh dibilang korban daripada ketidaktahuan saya, karena saya datang dari Manado, saya anak yang dipingit karena saya satu-satunya perempuan dari 5 bersaudara. Jadi saya sangat dipingit. Jadi kalau saya pergi itu selalu harus ada pengawal Denny. Tapi luar biasa iblis selalu mencari peluang sehingga pada akhirnya saya menjadi korban. Dan pada waktu saya menjadi korban, dengan kata lain saya diperkosa, ya. Jadi dan pada akhirnya saya waktu itu masih kelas 2 SMA, saya minta untuk dinikahkan. Karena kalau saya nggak menikah, saya bilang gitu, saya akan bunuh diri. Saya bilang begitu. Saya nggak mau anak saya ini terlahir tidak punya ayah. Saya gitu. Terserah setelah saya menikah, saya mau pisah, terserah. Tapi saya harus punya ayah, punya ayah untuk anak saya. Gitu. Pada akhirnya kami menikah dan waktu menikah itu kami hanya catatan sipil karena suami saya pada waktu itu dia Muslim. Jadi kita tidak bisa dibawa gereja, kita cuma catatan sipil. Dan pada akhirnya dengan berjalannya waktu, saya mempunyai 2 anak dari suami saya itu, karena anak saya yang pertama itu lahir jadi tahun 76, padahal jadi kita cuman saya udah hamil 5 bulan, setelah itu saya menikah, lahir, dan itu juga mujizat Tuhan terjadi pada anak saya pertama, karena saya pada waktu itu pertama tahun 76 itu tahun 75 ya, menyambut hari kelahiran anak saya. Kerjaan saya hanya baca Alkitab gitu. Dan saya puasa pada waktu 9 bulan, 10 hari itu saya puasa, saya nggak makan, nggak minum jam 6, dan saya puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, kemampuan, saya bisa mengikuti puasa, dan pada akhirnya saya harus melahirkan. Puji Tuhan, saya melahirkan lancar. Saya waktu melahirkan itu hanya sama dengan bidan. Pertama saya waktu waktu periksa memang sama dokter kandungan ya, dokter kandungan di Rumah Sakit Muslimah di Kebayoran Baru. Tapi saya bilang, karena saya tahu, saya tidak mau, ini kesalahan saya tidak mau menyusahkan orang tua saya. Jadi saya bilang, saya nggak mau nyusahin orang tua saya, jadi saya mau lahir dengan bidan. Karena suami atau ayah dari ayah saya itu, dia tidak punya pekerjaan. Waktu itu kita masih sama-sama SMA ya waktu itu. Tapi pada akhirnya kita berhenti sekolah. Dan terus akhirnya saya bilang ke Mami, Mam, saya mau melahirkan dengan bidan. Mami puji Tuhan pada waktu itu sudah hidup di dalam Tuhan, sangat amat dekat dengan Tuhan. Jadi waktu itu Mami hanya berdoa, oke, kalau Tuhan, aku serahkan semua kepada Tuhan, karena menurut dokter sebetulnya anak pertama itu ada kelainan. Jadi dokter itu nggak mau bilang ke saya karena saya masih terlalu muda. Jadi bilang ke tadinya mau ketemu dengan ibu saya, tapi karena ibu saya lagi di Manado, pada akhirnya ketemu dengan mertua, dan akhirnya mertua bilang ke ibu saya, dan mereka merahasiakan itu sampai pada waktunya saya melahirkan. Singkat cerita, saya pada akhirnya karena saya memilih sendiri untuk dengan bidan, sedangkan Mami pada waktu itu bilang gini, oh enggak,
Linda harus ke Carlos karena itu rumah sakit besar. Jadi kalau ada terjadi apa-apa, di situ banyak peralatan lengkap. Tapi Mami mendengar suara Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Nah, disitulah pada akhirnya bilang, ya Tuhan, aku percaya Tuhan. Dan luar biasa, anak pertama, itu saya tidak mengalami sakit karena saya sangat, disitulah saya intim dengan Tuhan. Kerjaan saya pagi, siang, malam hanya berdoa dengan Tuhan. Saya dibentuk oleh Tuhan itu pada umur 18 tahun menjelang anak saya yang pertama lahir. Singkat cerita, pada akhirnya saya mempunyai anak, setelah saya punya, waktu saya 10 hari setelah saya menikah, 10 hari saya menikah, saya sudah dipukul. Saya itu ada kekerasan di dalam rumah tangga. Karena suami saya itu, dia punya kelainan. Jadi dia memukul saya itu bisa kepala ke tembok. Tangan diputar ke belakang, terus ditindih dengan badannya dia. Gitu. Kalau saya teriak, semakin dia makin makin panas gitu rasanya. Jadi saya mesti diam. Dan itu memang ada satu kelainan ya gitu. Dan pada akhirnya saya setelah anak saya pertama lahir, saya pikir 4 tahun kemudian saya pikir oke, saya mungkin kalau saya punya anak kedua mungkin dia berubah. Bahkan saya anak pertama saya udah berpikir saya mau jadi pembantu. Padahal orang tua saya mampu. Tapi saya tidak mau memberatkan mereka. Saya tidak mau menyusahkan karena buat saya cukup. Saya sudah mempermalukan mereka gitu. Sampai saya pikir saya menjadi pembantu saja gitu loh. Tapi pada akhirnya saya pikir udah, mungkin saya punya anak kedua dia berubah. Akhirnya saya punya anak kedua, 4 tahun perbedaannya, ternyata enggak berubah. Dia semakin ganas, semakin keras. Tapi orangnya lembut. Kalau kita lihat mukanya dia lembut. Nggak pernah lihat ada kekerasan di dia. 13 tahun saya akhirnya menikah. Dan itu pun ada dorongan dari pembantu saya. Sampai pembantu bilang, ibu, mendingan ibu cerai. Karena nanti ibu bisa terjadi apa-apa kalau ibu bertahan. Kayak gitu, ibu bisa dibunuh. Karena jujur saya pada waktu itu pisau-pisau semua alat tajam saya sembunyikan. Dan saya tidak pernah cerita ke mami papi, saya tidak pernah cerita ke saudara-saudara, bahkan ke Denny aja. Enggak pernah mereka tahu bagaimana kehidupan saya pada waktu itu. Dan ketika anak saya yang pertama, perempuan yang namanya Hana, dia pada waktu lihat saya udah berdarah, ya habis dipukul, udah berdarah-darah. Terus mereka ikut nangis dan pada waktu dia habis mukul dia langsung pergi. Anak saya Hana, dia langsung peluk saya, dia bilang, Mama kita hidup bertiga aja, katanya dia gitu. Di situ saya seperti dapat kekuatan ya, seperti ada kesetrum untuk nyadarin saya. Dan pada saat itu juga saya dan anak-anak kita pergi, kita hanya ambil baju, buku-buku, nggak bawa barang-barang, dan baju-baju itu hanya ditaruh di spray, kayak mungkin di film-film ya gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah, nggak ada yang tahu. Begitu saya pulang ke rumah, akhirnya saya ke orang tua saya hanya bilang, karena mami saya waktu itu udah kena stroke, saya bilang, Papi, saya kembali mau tinggal bersama-sama Papi. Akhirnya saya ceritakan, akhirnya ya sudah, semuanya sudah berlalu dan luar biasa. Jadi saya pada waktu itu memang belum mengenal cinta. Perjalanan saya, jadi waktu itu saya bekerja juga akhirnya untuk menafkahkan karena saya tidak mendapat nafkah 1 sen pun dari mantan suami saya itu, bapak dari anak-anak, 1 sen pun enggak gitu. Karena padahal waktu di pengadilan dibilang biaya hidup anak-anak tuh atas biaya dari suami saya, tapi sama sekali tidak dan saya tidak pernah meminta. Dan pada akhirnya setelah berjalan 8 tahun, setelah jadi tahun saya berpisah itu tahun 1988 ya, 13 tahun saya menikahnya. Tahun 1988, 1992 saya bertemu seseorang. Di situ saya merasakan, karena saya jujur pada waktu habis setelah pisah saya tidak mau
artinya tidak lagi mau karena saya kerja ya, pada akhirnya saya kerja dan puji Tuhan saya akhirnya juga Tuhan buat saya naik waktu itu sampai saya bilang begini, oke, karena saya sudah disakiti laki, saya sampai bilang gini, saya mau permainkan mereka, saya gitu. Tapi Tuhan sangat menyayangi saya, Tuhan melindungi saya, sehingga saya dijauhkan daripada semua yang jahat. Semua yang tidak benar itu saya dijauhkan. Tuhan punya cara. Dan pada akhirnya pada tahun 992 itu saya menemukan cinta pertama saya. Ya, ada seseorang yang saya sangat cinta. Dan akhirnya berjalan dengan waktu dan saya karena pada akhirnya setelah 2 tahun, karena pada waktu itu dia hubungan dengan keluarga saya juga baik semua, dan pada akhirnya saya tahu dia punya istri. Saya langsung bilang, no, karena saya tahu kamu sudah punya istri, saya tidak mau melanjutkan hubungan ini. Saya gitu. Rupanya istrinya yang menyetujui. Jadi saya ketemu dengan istrinya dulu di rumah sakit waktu itu. Kita ngobrol-ngobrol, akhirnya istrinya menyuruh suaminya itu untuk mencari saya. Ketika ada akhirnya ketemu. Karena apa? Karena istrinya itu pada waktu itu dia stadium 4B. Ya, dia stadium 4B. Jadi dia merelakan suaminya untuk mencari saya. Gitu loh. Jadi nggak ada, jadi waktunya itu benar-benar dan luar biasa. Ternyata kami satu gedung. Singkat cerita akhirnya kita berhubungan dan saya percaya sama dia. Tapi begitu 2 tahun saya tahu dia punya istri, saya bilang no, kita sudahkan, kita akhiri. Saya bilang gitu. Tapi karena saya cinta dengan kamu, saya gitu. Saya mau punya anak dari kamu. Dan waktu itu saya ingat tanggal 31 Desember kita ada di gereja karismatik, kita masuk gereja karismatik, dan pada waktu pendeta waktu kita saat jam 12 malam itu kita berdoa, katanya kita meminta masing-masing pribadi lepas pribadi. Saya hanya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya, berikan saya anak laki-laki dari orang yang saya cintai ini. Saya gitu, namanya Joni. Saya bilang gini, saya ingin Tuhan, kalau Tuhan berkenan dan percaya, pada akhirnya itu bulan Desember, bulan Januari itu Februari saya sudah tidak mens lagi, dan saya bilang oke, saya sekarang sudah positif. Saya bilang saya tidak mau minta pertanggungan jawab 1 sen pun. Saya tidak mau minta saya dinikahkan. Kamu kembali kepada istri kamu. Saya akan hidup sendiri dengan anak saya. Dan ini adalah buah daripada cinta kita. Itu buat saya cukup. Saya bilang begitu. Luar biasa. Perjalanan hidup saya tuh luar biasa. Bukan saya yang luar biasa, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Ketika saya jatuh tergeletak, Tuhan Yesus buat saya lagi naik. Nah, disinilah awal daripada hidup baru saya. Hidup baru saya itu, ya, saya mendapatkan ayat itu di dalam Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Jadi artinya tekanan, masalah yang mendidik kita, ya, apapun yang membuat kita merasa akhirnya kita jatuh tertindih, itu kita dalam kesesakan. Penolong Yesus itu adalah dia sebagai penolong dalam kesesakan. Jadi akhirnya apa? Saya hanya mencari Tuhan Yesus. Saya hanya mencari Tuhan Yesus. Saya hanya mencari Tuhan Yesus. Dan disinilah mulai daripada hidup baru saya. Ketika saya waktu itu masih BPM ya, saya mendapat, kita suka sharing firman. Waktu itu saya dapat dari pendeta Daniel Malangkai. Itu saya mendapatkan firman ya, yang dimana Yesaya 6 ayat 8 ya, siapakah ini akan kuutus gitu, dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Cuman sampai di situ tulisan daripada BPM-nya waktu sapaan paginya, berkat paginya, dan saya jawab, sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku. 1 jam setelah saya membalas BBM itu, tahu-tahu sahabat saya telepon, Lin,
kita diminta pelayanan. Karena jujur saya selama itu saya ada ikut-ikutan pelayanan, tanda kutip, ikut-ikutan pelayanan. Artinya saya hanya ikut melayani, tapi saya karena saya ada, artinya saya hanya memberikan persembahan kasih, ya, untuk berbagi, ya, untuk berbagi. Cuman sampai di situ. Tapi di situ pada akhirnya teman saya bilang, waktu itu kita pelayanan sama pendeta, kok jadi lupa ya, blank. Terus terus akhirnya kita ke penjara. Dan pada akhirnya setelah dapat BBM dari pendeta Daniel Malangkai itu, 1 jam kemudian sahabat saya Rita, teman pelayanan saya, dia telepon, Lin, ada pelayanan, kata gitu. Oh iya boleh, aku gitu. Tapi kamu yang diminta untuk membawa firman. Hah? Aduh enggak, no, enggak deh, aku belum berani, karena aku waktu itu belum sekolah. Aku bilang gitu, aku belum berani. Tapi seperti ada suara gini, di mana imanmu? Di mana imanmu? Saya ingat, oh iya, saya di BBN bilang, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Akhirnya aku bilang gini, oke Rit, aku terima dengan iman. Aku nggak bisa apa-apa, tapi aku punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memampukan saya. Dan disitulah pada akhirnya perubahan itu terjadi. Tapi iblis tidak pernah tinggal diam. Dia mau melemahkan iman saya pada waktu itu. Dia buat saya sakit di punggung saya. Saya hanya melakukan waktu itu saya dengan cucu saya di tempat tiba-tiba saya nggak bisa balik. Saya punya punggung di belakang sakit sekali luar biasa. Saya hanya bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus saya ingat, iblis kamu tidak bisa mengganggu saya. Engkau tidak bisa mau menggagalkan rencana Tuhan. Aku patahkan demi nama Tuhan Yesus. Itu 3 hari setelah. Waktu itu saya ingat itu kita harus ke ke penjara waktu itu hari Senin. Hari Minggu saya masih masuk gereja dengan sendal yang biasanya saya pakai sepatu hak tinggi ya 14 cm. Tapi ini saya harus pakai sendal dan puji Tuhan hanya di mana saya harus ada pelayanan di di penjara jadi lupa penjara pas jadian jadi kok lupa penjaranya yang wanita narkoba ya gitu Cipinang. Nah di situ pas harinya itu hilang sama sekali dan pada waktu akhirnya saya sudah bisa pergi ke sana, saya hanya bilang Tuhan Engkau yang memakai aku, Engkau yang berbicara. Saya sudah siapkan ya catatan-catatan, tapi percaya saya pada akhirnya saya tidak memakai catatan itu dan itu keluar begitu saja, Roh Kudus keluar dan begitu banyak anak-anak yang pada akhirnya mereka menangis. Disitulah awal ya di mana Tuhan membentuk saya dan apakah pergumulan itu berakhir? No. Makanya saya bilang kalau suka saya ada kesaksian di Zoom kita sebelumnya. Saya bilang kesaksian saya itu banyak banget. Hidup saya ini penuh kesaksian. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur terima kasih pada Tuhan Yesus yang senantiasa selalu menolong saya, mengangkat saya karena saya pernah mimpi 3 kali. Ya, di situ ada perubahan terjadi. Pertama saya melihat ada Tuhan di tangga dan begitu terang benderang saya mau menggapainya, saya nggak bisa naik tangga itu. Memang di situ saat saya lagi berbeban berat, saya nggak bisa gapai Tuhan gitu. Yang kedua saya mimpi itu ada di laut, saya dicarita. Tahu-tahu saya lihat ada muka daripada Tuhan Yesus yang ada di langit. Dia tersenyum. Saya cuma teriak, Abah, Bapa. Itu yang keluar di mulut saya. Saya sambil tunduk di pasir, saya berlutut di pasir, angkat tangan, saya bilang, Abah, Bapa. Saya gitu. Terus hilang. Yang ketiga itu saya tidur dengan cucu saya lagi jaga cucu saya tidur bertiga dengan cucu saya 2. Saya melihat dengan mata rohani saya bilang bahwa roh saya terangkat. Saya lihat saya lagi tidur, saya lihat cucu-cucu saya lagi tidur, terus udah gitu saya tahu-tahu udah di padang rumput yang hijau. Saya bilang gini, Tuhan, aduh enak banget di sini Tuhan, indah banget. Kayaknya saya suka di sini. Saya bilang gitu. Tiba-tiba di belakang saya lagi tidur,
itu seperti ada sesuatu yang besar yang membuat saya dingin. Terus saya sadar, terus saya akhirnya gini, ini ada kuasa kegelapan yang mau mencobai saya. Karena iblis hanya sampai dicoba. Pencobaan itu hanya dari iblis. Dia mau mencobai saya. Apakah saya jadi lemah iman saya? Di situ pada akhirnya saya sadar itu ada iblis di belakang saya. Saya hanya bilang dalam nama Tuhan Yesus itu susah banget. Sampai akhirnya saya susah banget, begitu saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus, saya terbangun. Disitulah awal daripada perubahan kehidupan saya terjadi. Karena saya mendapat ayat Tuhan bilang, engkau tidak akan disebutkan lagi yang ditinggalkan suami. Engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Jadi aku akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan. Karena kata Tuhan di dalam Yesaya 62 ayat 5 itu aku baca, aku sampai keluar air mata. Sambil nangis dia kena bilang gini, demikianlah dia atau Tuhan yang membangun engkau dan menjadi suamiku. Jadi puji Tuhan, sampai sekarang Yesus adalah suamiku. Haleluya. Kesaksianku. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Terjatuh tetapi tidak tergeletak karena tangan Tuhan menopangnya. Saya terus terang saja, saya mencucurkan air mata mendengar kesaksian Ibu Linda. Silakan Pak Denny, saya nggak tahan ini. Ya, kita akan masuk persiapkan firman Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan kita baik. Ya, betapa dosa kita, betapa besar dosa kita, betapa besar kesalahan kita. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus mengasihi kita. Kita akan persiapkan, kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah kita boleh merasakan kasih-Nya Tuhan. Ya, Pak Samuel Adi akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus kami rasakan. Kami percaya kuasa-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang besar mengalir di tempat ini Tuhan. Kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan ku rasakan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari angkat tanganmu, nyatakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari yang percaya berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan. Mari sama-sama nyatakan dengan hatimu pada Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran
curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu, sebab kami percaya Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Iya, Pak Samuel Haji, silakan. Ya, silakan Pak Samuel. Ya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada kesempatan malam ini Tuhan boleh kumpulkan kami di dalam suatu persekutuan yang indah. Kami telah mendengarkan Tuhan beberapa kesaksian dari anak-anak-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu malam ini Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah Tuhan mukjizat-Mu terjadi pada malam ini Tuhan. Saat hamba-Mu sharing Tuhan, hamba-Mu yang tidak memiliki satu kepandaian untuk menyampaikan segala sesuatunya karena keterbatasan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan sesuatu yang luar biasa pada kesempatan malam ini melalui firman-Mu Tuhan yang akan hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada kesempatan malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Baiklah, malam ini saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih untuk Pak Dani Mande dan juga Pak Sastra. Jadi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa sebetulnya sekitar 10 hari atau seminggu yang lalu ya, itu anak kami yang tadinya serumah dengan kami dengan satu cucu, itu pindah rumah ya, jadi ingin mandiri. Nah, dengan demikian tentunya saya sebagai orang tua, suami istri ya, itu mempersiapkan semuanya dan bahkan ngurusi semuanya, sampai pada akhirnya istri saya merasakan satu kelelahan yang luar biasa dan tidak bisa tertahankan lagi dan akhirnya sakit ya. Sakitnya lumayan ya, kalau saya katakan flu berat. Nah, karena saya merawat sendiri di rumah ya, dalam satu kamar, saya tidak mau terpisah di kamar yang lain karena saya harus menunggu. Nah, pada akhirnya sekuat apapun ya tubuh saya juga merasa kelelahan, maka saya pun juga jadi sakit ya. Jadi mulai hari Sabtu yang lalu sebenarnya saya untuk bangun tidur itu sulit sekali, dan ini untuk ngomong juga masih agak ini ya, serak begitu. Tapi saya selalu berusaha untuk tidak ini menyerah ya. Dalam arti kata saya tetap menjalankan aktivitas dengan baik, saya tetap ya melakukan kegiatan-kegiatan Zoom ya, dan mungkin teman-teman tidak tahu persis kalau kondisi saya mungkin pada waktu itu juga kurang baik ya. Nah, malam hari ini saya bersyukur karena saya bisa melayani ya, saya bisa sharing firman Tuhan untuk teman-teman di DKI 1, khususnya di Boulevard Chapter Jakarta. Sebelumnya saya perkenalkan bahwa nama saya Samuel Haji, saya tinggal di Semarang, istri 1, saya punya anak 3, laki, perempuan laki, ya, dan saya punya 2 cucu. Saya lahir di Semarang itu tahun 1954, jadi kalau sekarang saya sudah berusia 67 tahun, puji Tuhan. Saya bisa melakukan segala sesuatunya dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, malam hari ini saya akan sampaikan sharing ya, satu firman Tuhan. Jadi kalau di full gospel itu tidak ada yang namanya khotbah ya. Kita sharing firman Tuhan
dengan cara seorang FGB man ya, dan bagaimana diajarkan oleh teman-teman di DNT juga. Malam ini saya akan sampaikan tentang keluarga di mata Tuhan. Jadi ketika kita berbicara tentang keluarga di mata Tuhan, sebetulnya kita juga sudah tahu persis ya, bahwa perhatian dari Tuhan Yesus ya kepada keluarga ini bisa kita lihat ketika dia pertama kali mengadakan mukjizatnya, yaitu di tengah-tengah sebuah keluarga, di tengah-tengah pesta perkawinan yang ada di Kana ya. Dan dia sempat mengatakan kepada ibunya bahwa waktunya belum tiba, tetapi untuk urusan sebuah pernikahan ya, untuk urusan sebuah keluarga, akhirnya waktunya tiba. Jadi ada waktu, ada perhatian, dan ada prioritas Yesus itu untuk menyatakan mukjizatnya di tengah-tengah keluarga. Nah, saya melihat bahwa ini ada sesuatu yang sangat luar biasa, ya, karena Yesus mempunyai suatu perhatian yang penuh terhadap keluarga. Apalagi kalau kita baca firman Tuhan ya, yang ada di Alkitab ini, kita melihat bagaimana Yesus pelayanannya lebih terfokus kepada keluarga-keluarga. Bagaimana ketika Yesus berada di rumah-rumah, ya, di rumah Matius, kemudian di rumah mertua dari Simon Petrus, di rumah Sakius, ya, dan bahkan di rumah daripada pemimpin ibadah, ya, dan di rumah Marta. Jadi perhatian Yesus terhadap keluarga ini sungguh sangat luar biasa. Oleh sebab itu pada malam ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, ya, jadi Yohanes 2 ayat 1 ya sampai dengan yang ke-11. Itu perkawinan di Kana. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang khotbah tentang perkawinan di Kana ini. Tapi mau saya katakan bahwa Alkitab itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Alkitab adalah sesuatu yang sangat ajaib ya. Satu ayat di dalam firman Tuhan ya, itu bisa dikhotbahkan oleh 1000 hamba Tuhan lebih dengan rema yang berbeda, dengan tema yang berbeda, dan bahkan dengan segala sesuatunya yang berbeda. Oleh sebab itu pada malam ini, perkawinan di Kana yang saya ambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ini pun juga sering kita dengar, baik itu di gereja, baik itu di persekutuan, ataupun mungkin kita berada di komunitas-komunitas Kristen. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa satu perikop pun itu bisa dikhotbahkan oleh lebih dari 1000 hamba Tuhan dengan tema yang berbeda, dengan rema yang berbeda. Oleh sebab itu pada malam ini saya akan sampaikan, dan saya tidak akan bacakan ayatnya secara keseluruhan, ya. Jadi nanti saya langsung saja karena waktunya. Ya, jadi kalau kita melihat tentang perkawinan di Kana ini, ya kita bisa melihat bahwa sebenarnya perkawinan yang ada di sana menurut adat orang Yahudi itu biasanya diselenggarakan sampai selama 1 minggu, ya. Jadi pesta pernikahan itu diselenggarakan bisa sampai selama 1 minggu. Nah, di sini ada satu yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada mereka kehabisan anggur. Kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelan-pelan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, ini satu hal yang mungkin terjadi di banyak pernikahan-pernikahan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ya. Jadi kalau di sini baru hari yang ketiga, ya, mereka sudah kehabisan anggur. Baru hari yang ketiga, berarti belum separuh, belum setengah daripada perayaan yang biasa diselenggarakan selama 7 hari, ya. Nah, saya ingat persis dengan apa yang dikatakan Salomo, ya. Salomo ini melambangkan satu bahwa anggur itu lambang dari cinta. Tapi kita juga ngerti bahwa anggur juga lambang dari sukacita. Nah, sebab itu kita sering nyanyikan lagu, ya,
anggur sukacitaku. Nah, itu kan suatu lambang ya, bahwa sukacita itu bisa dilambangkan anggur dan cinta itu bisa dilambangkan dengan anggur. Nah, di sini saya melihat bahwa banyak terjadi ya pernikahan-pernikahan di kalangan orang-orang percaya ya, bahwa ketika mereka baru memasuki ya hari atau tahun pertama, tahun kedua, mereka sudah kehabisan anggur. Artinya apa? Sudah tidak ada cinta lagi di antara suami dengan istri ya. Sudah tidak ada sukacita lagi di antara suami dengan istri. Nah, akibatnya apa? Setiap hari, setiap waktu hanya terjadi pertengkaran, percekcokan yang tidak ada ujung pangkalnya. Kita banyak melihat, saudara, ya, khususnya di kalangan selebriti, di kalangan public figure, ya, bagaimana ketika mereka itu jatuh cinta, ya, mereka begitu mesra, ya, memperlihatkan kemesraannya di hadapan publik, ya, melalui layar kaca dan sebagainya. Dan ketika mereka menikah, ya, menikahnya itu sampai di tanah suci, ya, dan mereka juga menggelar pesta pernikahan dengan biaya yang cukup besar sampai miliaran, ya. Tapi baru ya memasuki tahun pertama, bahkan mungkin belum selama 1 tahun, mereka sudah kehabisan anggur. Mereka sudah tidak ada cinta lagi. Mereka sudah tidak ada sukacita lagi. Kalau yang tadinya waktu jatuh cinta pertama, mereka selalu ya memuji pasangannya dengan luar biasa, menyanjung pasangan dengan luar biasa. Tetapi ketika kehabisan anggur atau kehabisan cinta itu, dan cintanya sudah tidak ada, mereka saling menjelek-jelekan. Mereka saling mencela, mereka saling membuka aibnya dan lain sebagainya. Boleh mereka menikah ya, mungkin di tanah suci, tapi pada akhirnya mereka bercerai ya, itu di sebuah kafe dengan mengundang pengacara ya, menyatakan bahwa perceraian sudah terjadi dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang saat ini terjadi, dan bahkan di kalangan orang-orang Kristen sendiri banyak sekali ya, baru memasuki usia pernikahan yang masih seumur jagung, tetapi mereka sudah kehabisan anggur. Mereka tidak ada rasa cinta lagi, mereka tidak ada sukacita lagi, dan bahkan mereka saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain, dan bahkan mereka mengatakan bahwa wah, kalau seperti ini memang ya saya tidak bisa terus menjalankan, akan lebih baik kalau saya cerai dan lain sebagainya. Padahal di dalam kekristenan tidak diizinkan ya seseorang untuk bercerai kecuali maut yang memisahkan kita. Nah, akhirnya yang terjadi apa, saudara? Pertengkaran dan pertengkaran yang terjadi, tidak ada yang lain, saling menyalahkan, saling menuduh ya, dan bahkan mereka saling menghujat satu dengan yang lain. Nah, kalau sudah terjadi pertengkaran, biasanya mereka juga ini ya, lepas kontrol ya. Kalau saya tidak mau mengatakan bahwa kalau sudah lepas kontrol ya, kita bertengkar, kemudian ini kita mengatakan hal-hal yang kurang baik ya. Kalau orang menyebutnya seringkali ya, semua binatang ya, dari binatang dikeluarkan. Kalau saya mengatakan begini ya, jadi ketika kita bertengkar, kadang-kadang abjad ya, dari A sampai Z itu bisa keluar semua ya. Mereka bisa mengatakan memang kamu itu A ya, terus yang satunya ya biarin, kamu juga B ya, kamu juga C, yaitu diperpanjang sendiri ya. Nah, ini yang terjadi, sehingga tidak bisa, artinya mereka itu mengetahui ya segala sesuatunya itu sebetulnya ada rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi karena mereka sudah kehabisan anggur, mereka sudah tidak punya sukacita lagi, dan pada akhirnya pertengkaran itu terjadi. Masih bersyukur, saudara, ya, kalau yang bertengkar di dalam satu keluarga itu orang yang mengerti firman ya, mungkin bertengkarnya juga dengan firman ya, misalnya istrinya ya ngomel dan sebagainya, kemudian dia mengatakan, kalau memang aku salah, tunjukkan salahku di mana. Tetapi kalau aku benar, mengapa engkau menampar aku? Ya, suaminya mungkin ya gemes juga kan. Dia mengatakan, hei istri, engkau tidak berkuasa atas tubuhmu, tetapi suamimu. Terus kemudian yang istrinya mungkin ngomong lagi, bahkan
seperti itu. Aku kalau ngerti dulu papa seperti itu, lebih baik aku tidak memilih papa. Tetapi suaminya tidak mau kalah, ya. Suaminya mengatakan, hei istriku, bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya, suaminya mungkin akan seperti itu terus, ya. Dan istrinya mengatakan, ya sekarang kan papa sering nampar aku, seperti kemarin papa tampar pipiku. Tapi suaminya juga berkata, ya, hei istriku, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Nah, pada akhirnya mereka sudah apa? Sudah ini apa? Saling menghujat dan saling apa? Melempar kesalahan. Nah, pada akhirnya istrinya juga jengkel juga, ya. Jengkel juga, dan suaminya meninggalkan. Ketika suaminya meninggalkan, dia berkata, ya sudah sana, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai hari ini. Nah, ini sesuatu yang sangat sering terjadi, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita tidak bisa mengetahui bagaimana rencana Tuhan di dalam satu keluarga. Oleh sebab itu saya katakan bahwa keluarga di mata Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat di sini pada ayat yang berikutnya, ketika ayat yang ke-6, di situ ayat yang ke-6, ya, tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, di sini ini harus ada sebuah ketaatan, ya. Harus ada sebuah ketaatan dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mukjizat di dalam kehidupan setiap keluarga. Jadi hanya ketaatan, ya. Bagaimana pelayan-pelayan itu taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, di situ ada air pembasuhan, ya, yang disediakan untuk tamu-tamu, karena biasanya di Yahudi seperti itu, ya. Ada air pembasuhan sebelum mereka masuk ke tempat pesta pernikahan. Nah, ini saya gambarkan, saudara, bahwa air pembasuhan itu, ya, kalau saya katakan ini air yang tidak bersih, ya, artinya air yang kotor. Nah, saya boleh gambarkan bahwa disinilah, ya, air pembasuhan itu bisa menjadi anggur yang terbaik. Itu karena mukjizat yang terjadi dan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi di dalam kehidupan kita mungkin seperti ada air kemunafikan, ya, air perselingkuhan, air sakit hati, ya, air kepahitan dan lain sebagainya. Kita nggak bisa menyelesaikan itu semuanya. Tetapi ketika kita percaya pada Yesus, kita bawa pada Tuhan Yesus, bahwa air-air yang tidak berkenan itu, air perselingkuhan, air kepahitan, air dendam, ya, dan bahkan air iri hati dan sebagainya, itu bisa dibuat menjadi anggur yang terbaik, anggur yang luar biasa, yang siap dihidangkan. Artinya apa? Bisa mengembalikan cinta di dalam satu keluarga antara suami dengan istri, ya, itu bisa kembali, ya, seperti sedia kala. Jadi ada sukacita yang luar biasa, ada satu cinta yang luar biasa yang pada akhirnya itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam mukjizat yang pertama. Jadi kita harus bersyukur bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan di dalam satu pernikahan, ya, dan kemudian kita juga diiring Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, tentunya kita akan bersyukur. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan, mungkin saya pun juga mengalami seperti itu. Kalau mungkin saya dan istri, ya, dalam arti kata tidak kuat, ya, dalam menghadapi pencobaan itu pun, saya juga akan mengalami masalah yang mungkin lebih daripada apa yang tadi dialami oleh Bu Linda Mande, ya. Jadi ketika tahun 1997, ya, masuk ke 1998, ya, saya punya satu usaha lembaga pendidikan yang cukup besar, ya, yaitu lembaga pendidikan komputer. Tapi saya tidak tahu persis, ya, kapan datangnya bencana itu. Tiba-tiba aja terjadi krisis moneter.
Nah, ketika terjadi krisis moneter itu, betul-betul saya mengalami sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah saya bayangkan dalam hidup saya. Dari saya punya segala-galanya, sampai pada akhirnya saya habis total dan tidak memiliki apa-apa. Saya nggak pernah bayangkan itu bisa terjadi. Tapi satu hal, ketika saya menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, saya pun juga bisa menerima dengan tulus, dengan ikhlas, karena saya tahu bahwa itu Tuhan mau saya bisa berubah. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan, saya acung jempol pada istri saya. Dia sampai mengatakan begini, dulu waktu kita jaya istilahnya, memiliki segala-galanya, papa sama pegang uang seharinya itu bisa jutaan. Tapi ketika diproses Tuhan, 1 sen pun tidak membawa uang. Tapi enggak begini istilahnya bisa kuat menghadapi segala sesuatunya. Saya mengatakan bahwa saya yang penting saya masih punya Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan saya dengan sempurna. Sekalipun saya kehilangan pekerjaan, tapi saya tidak akan kehilangan Yesus dalam hidup saya. Nah, bahkan ketika kami kumpul dengan saudara-saudara, saudara dari istri dan sebagainya, mereka juga merendahkan saya, dan kalau orang Jawa itu mengatakan ngilani ngilani itu jadi seperti misalnya begini dikatakan, wah kalau kamu seperti ini, anak-anakmu tidak mungkin akan bisa sekolah, bisa SMA saja itu sudah bersyukur, begitu Tetapi satu hal, saya hanya mengatakan begini, saya dibenci sama saudara-saudaramu semua, bagi saya nggak masalah. Asal satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus tidak membenci saya. Tuhan Yesus tidak mengasihi saya. Nah, di dalam perjalanan waktu, ternyata anak-anak saya tiga-tiganya bisa kuliah di tempat yang sama, yaitu di Universitas Diponegoro, dan mereka juga bisa lulus. Saya bersyukur, itu semua karena penyertaan Tuhan. Di saat saya terpuruk, tapi Tuhan memberikan segala sesuatunya sangat luar biasa. Oleh sebab itu, saya seringkali begini, bahwa ketika kita berdoa, doa sepakat itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Seringkali ini begini Jadi ketika saya baca di dalam Hakim-Hakim 13 itu ada kisah orang tua Simpson yang bernama Manoah. Istri Manoah itu rajin berdoa, bahkan mempunyai suatu pengalaman bertemu dengan malaikat Allah. Istri Manoah adalah istri yang selalu menceritakan, selalu men-sharingkan apa yang dialaminya itu dengan suaminya. Sehingga apa? Sehingga suaminya itu tertarik untuk mengalami apa yang dialami oleh istrinya. Dan suaminya akhirnya mengerti apa pesan Allah. Nah, ketika Manoah itu berdoa, dan cukup menarik, jawaban doanya itu ternyata malaikat Tuhan berikan terlebih dahulu kepada istrinya. Tapi seringkali begini di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita pria-pria ini pria-pria ini selalu mengabaikan Kalau orang Jawa mengatakan bahwa banyak suami yang mengatakan bahwa istri itu orang perlu digubris karena konco winking dan lain sebagainya. Bagi saya nggak seperti itu Kadang-kadang justru seorang istri itu mempunyai suatu firasat firasat yang begitu tajam. Dia lebih tahu daripada kita. Ketika kita mungkin akan membuka bisnis baru, seringkali kita mengabaikan, tidak ngomong sama istri. Sudahlah, kamu ngerti nanti kalau sudah jalan dan sebagainya. Padahal istrinya sudah merasakan, bahwa ini nggak benar, teman kerjasamamu ini nggak benar. Dia sudah ngerti terlebih dahulu, tetapi seringkali diabaikan. Oleh karena itu, istri-istri, ketika kita rajin berdoa di gereja, kita mendapatkan satu penglihatan, kita mendapatkan satu nubuatan. Apakah engkau dengan suami selalu men-sharingkan ini? Apakah selalu bercerita kepada suaminya? Nah, demikian juga suami-suami. Kadang-kadang dia lebih percaya dengan hamba Tuhannya, lebih percaya dengan pendeta-pendeta yang punya nama besar, ketika konseling dan sebagainya.
tetapi istrinya tidak pernah diperhitungkan. Padahal segala doa itu biasanya dijawab melalui istrinya. Kenapa? Tuhan berikan istri itu sebagai penolong. Oleh sebab itu pada malam ini, mari kita belajar ya dari perkawinan yang ada di Kana ini. Saya tidak akan membahas terlalu mendetail karena saya juga bukan seorang hamba Tuhan yang sekolah di teologi, tetapi saya akan sampaikan ya bahwa perkawinan di Kana ini sudah sering terjadi. Jadi ketika pernikahan itu baru saja dimulai, belum beberapa tahun berjalan, mereka sudah kehabisan anggur, kehabisan cinta, kehabisan sukacita, sehingga hari lepas hari terjadi satu pertengkaran dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ketika kita tahu hal itu terjadi, kita tidak usah mencari, misalnya, ya, saya akan cari pengacara untuk melakukan ya segala sesuatunya kepada istri saya atau sebaliknya, tapi datang kita pada Tuhan. Tuhan Yesus adalah merupakan konselor ya dari pernikahan yang sangat luar biasa. Kita bisa ceritakan kepada Tuhan Yesus ya bagaimana yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan itu melihat dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ngerti secara detail apa yang harus diubah di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, bahwa kesepakatan suami dan istri itu sangat penting sekali. Oleh sebab itu di Full Gospel saya juga sangat bersyukur ya bisa bergabung, saya bisa diberkati dengan luar biasa kesaksian dari teman-teman. Dan tadi mungkin sama dengan Pak Sastra ya, ketika Bu Linda Mandi tadi menyampaikan satu kesaksian, saya juga sangat terharu sekali dan saya juga acung jempol ya, begitu kuat, begitu luar biasa menghadapi satu hal yang mungkin orang lain tidak bisa ya untuk menghadapi yang semacam itu. Oleh sebab itu pada malam ini mari kita belajar ya, belajar dan belajar bahwa di dalam satu pernikahan cinta itu harus tetap ada ya, sukacita itu harus tetap ada. Jangan sampai ketika kita sudah menikah lebih dari 10 tahun, ini biasanya orang-orang Jawa ya mengatakan begini, wah suami istri itu kalau sudah lebih dari 5-10 tahun kan seperti apa? Seperti kakak adik, seperti teman. Enggak bagi saya. Ya, jadi sampai hari ini saya dengan istri ya sering saya meluangkan waktu untuk jalan-jalan kemana ya, hanya berdua, tidak ada anak, tidak ada menantu, tidak ada cucu dan sebagainya. Kami ingin menikmati berdua karena itu penting dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang terbaik. Jadi malam ini saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang panjang lebar, dan pesta pernikahan di Kana ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kita. Jadi jangan sampai ketika kita mengadakan satu pesta pernikahan, nah seperti halnya di dalam satu keluarga, baru kita memasuki usia keluarga yang baru seumur jagung, sudah terjadi ya satu keretakan, tidak ada cinta lagi. Tapi selalu kita datang pada konselor yang luar biasa dan berikan, yaitu Yesus sendiri. Malam ini saya akan tutup dengan satu kesaksian ya. Jadi ketika saya waktu itu ya jatuh ya secara ekonomi di dalam keluarga, saya tetap artinya memuji istri saya. Dia tidak menuntut apa-apa, tapi dia selalu berdoa, dan pada akhirnya dengan doa yang luar biasa dan pujian yang luar biasa ya, itu akhirnya Tuhan bisa pulihkan keluarga kami. Jadi saya sekarang kalau dibanding dengan yang dulu ya sudah habis semuanya, tetapi sekarang Tuhan sudah kembalikan berlipat kali ganda. Itu semua karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Terima kasih untuk kesempatan malam ini, waktu yang diberikan kepada saya, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada banyak kekurangan yang saya sampaikan, tapi itulah saya malam ini menyampaikan firman Tuhan.
Ya, Pak Dhani Mandi. Ya, thank you. Terima kasih Pak Haji. Jadi kita semua di sini ya sebagai para suami, para istri harus saling mengasihi. Jadi seperti Pak Haji katakan, ya seperti saya juga katakan berkali-kali ya kalau dalam pertemuan ya cobalah kita buat suasana seperti suami istri, seperti pacaran setiap hari. Ya. Kita boleh jatuh cinta sama Tuhan, kita seperti inilah jatuh cinta sama istri ya. Ya, jadi itu saya bilang teman-teman ya cobalah kita yang kita praktekkan ya. Ya, paling tidak kita memuji istri kita istri kita ya. Karena istri itu sangat suka dipuji ya. Haleluya. Ya, sebelum Pak Haji akan berdoa buat kita semua ya, kita dengarkan lagu yang menjadi bagi saya ini suatu hal yang luar biasa. Biarlah ini doa kita, biarlah kita boleh melayani bersama keluarga kita, ya. Dan setelah itu Pak Haji akan berdoa buat kita semua ya Pak Haji ya. Ya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu di dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir untuk mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir untuk mengasihi-Mu Tuhan. Oh, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Coba menghalang, namun kuasa Tuhan buka jalan kami.
kita semua, agar kita diberikan keluarga kita tetap setia dan boleh melayani Tuhan. Silakan Pak Haji. Dibuka speakernya Pak Haji. Speaker dibuka. Ya Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami dengar, kami punya satu kerinduan Tuhan, bahwa bersama keluarga kami boleh melayani Engkau Tuhan, di ladang yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada keluarga kami. Kasih-Mu yang tidak terbatas Tuhan bagi keluarga kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami punya suatu kerinduan bersama-sama dengan keluarga kami melayani Engkau. Malam ini Tuhan, hamba-Mu akan berdoa bagi kami semuanya yang hadir pada kesempatan malam ini, baik FGP Men dan bahkan untuk LOF, ataupun mereka yang suami istri pada saat ini sudah bergabung. Biarlah Tuhan, malam ini merupakan suatu malam yang begitu indah, yang Tuhan berikan buat kami semuanya, supaya kami boleh belajar Tuhan tentang sebuah pernikahan, dan tidak akan terjadi dalam kehidupan kami setiap FGP Men dan LOF Tuhan, bahwa di dalam pernikahan ini, ketika kita mau memasuki atau baru masuk beberapa tahun pernikahan, sudah mengalami sesuatu yang tidak kami inginkan. Tapi kami percaya Tuhan, dengan penyertaan-Mu yang luar biasa, pernikahan kami Tuhan akan langgeng. Pernikahan kami Tuhan akan diberkati, dan Engkau juga akan memberkati anak-anak kami dengan luar biasa. Engkau akan memberkati setiap cucu kami, dan bahkan keluarga kami merupakan keluarga kesayangan Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang jadi pergumulan dari setiap kami yang hadir pada kesempatan malam ini. Karena masa-masa seperti ini Tuhan, banyak hal-hal yang kami rasakan. Mungkin pada saat ini di antara teman-teman kami masih bergaul, masih bergumul Tuhan dengan segala sakit penyakit yang tengah menimpanya. Mungkin sedang bergumul dengan perekonomian yang pada saat ini kurang baik, dan bahkan mungkin bergumul tentang bagaimana keharmonisan keluarga. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau akan memberikan segala sesuatu yang terbaik pada malam ini Tuhan. Bagi teman-teman kami yang hadir pada malam ini Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit, dan kami tidak bisa sebutkan Tuhan, sakit apa yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sudah sembuhkan. Bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit yang pada saat ini ada di dalam setiap tubuh daripada anak-anak-Mu, khususnya yang malam ini hadir di dalam fellowship virtual. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian yang pada saat ini sedang tidak baik. Mungkin di antara teman-teman kami Tuhan, atau keluarga-keluarga yang pada saat ini berada di Zoom meeting ini Tuhan, mengalami seperti itu. Biarlah Tuhan, Engkau akan pulihkan kembali perekonomian mereka. Tuhan akan pulihkan kembali, dan bahkan seperti sejak kala, mereka boleh menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan, berkat yang luar biasa, dan bahkan bisa menopang kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, mereka-mereka yang pada saat ini mungkin mengalami satu pergumulan di dalam keluarga, mungkin tidak harmonis di dalam keluarganya, di dalam kehidupan mungkin dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya, dengan besan, dan bahkan mungkin dengan saudara-saudaranya. Saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini Tuhan hadir untuk menyatukan kembali. Tuhan hadir untuk memberikan kerukunan kembali. Dan bahkan Tuhan hadir untuk mengajarkan setiap kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan malam ini menjadi malam yang begitu indah, menjadi malam yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Hamba juga berdoa secara khusus untuk Pak Sastra dan Pak Dani Mandi yang mengkoordinir acara ini. Biar Tuhan Kau pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan, lebih hari, lebih dahsyat lagi di dalam membawa acara ini ke depan, dan bahkan akan jadi berkat bagi setiap orang yang hadir pada malam ini. Hari pas hari Tuhan, bulan lepas bulan Tuhan, Engkau akan tambahkan yang hadir
di acara ini. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu senantiasa tercurah dalam kehidupan mereka, berkat-berkat yang terbaik yang dari Tuhan Yesus sendiri. Malam ini Tuhan, sekali lagi kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya mendapatkan satu kesembuhan, kami semua mendapatkan satu pemulihan ekonomi, kami semua mendapatkan satu pemulihan di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih hambanya. Kami sangat diberkati, Pak Samuel, juga Ibu Linda. Saya terus terang saja, kesaksian yang luar biasa. Saya sampai air mata netes. Firman Tuhan luar biasa lagi. Memang malam hari ini benar-benar adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan anak-anak-Mu. Kami semua merasakan yang luar biasa. Luar biasa karya Roh Kudus pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pak Samuel Haji, juga Ibu Linda, Pak Han Loho, dan juga yang hadir. Akhirnya segera akan kami mengakhiri Zoom ini. Kami mohon Pak Artono Kusnadi sebagai chapter presiden untuk mengucapkan sepatah dua patah kata untuk peserta Zoom, dan setelah itu ditutup oleh Pak Arya Diswita selaku Regional Director. Silakan Pak Artono untuk mengucapkan sepatah patah kata. Setelah itu Pak Aryadi untuk menutup doa ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk semua, Pak Elias dari Bali yang belum saya sapa, Pak Putu ada juga tadi. Luar biasa malam hari ini. Silakan Pak Artono. Dibuka mic-nya. Artono dibuka. Yes. Halo. Ya sudah, silakan. Kedengeran? Ya sudah. Ya. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara Couple Zoom Meeting pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya, dan saya akan terus mengharapkan Bapak Ibu tetap untuk selalu ikut join dengan acara ini setiap Rabu kedua. Dan pada kesempatan ini juga secara pribadi maupun secara chapter, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Samuel Haji selaku pembawa sharing firman, juga Ibu Linda dan Bapak Ibu pesaksi lainnya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Pak Aryadi, silakan untuk menutup. Mau berdoa. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada acara malam ini Couple Meeting Boulevard Chapter kami sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Pak Hans Loho dan juga dari Linda Mande yang sangat memberkati kami, dan juga untuk sharing firman dari Pak Samuel Haji yang luar biasa juga, bagaimana keluarga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, dan juga semua yang hadir pada malam hari ini begitu luar biasa, dan juga terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami semua dengan firman dan kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri acara Couple Meeting Boulevard Chapter ini Tuhan, biar Engkau berkati semua dan para peserta yang hadir, dan kami juga mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.